biasanya kan hasil quick count ini selalu pengalaman kita, pemilu kita lah yang sudah pengalaman dengan quick count ini kan rata-rata memang tidak terlalu jauh nanti bedanya dengan real count-nya KPU kan, gitu. Nah sekarang bagaimana menurut Mas Umam ya orang-orang yang ragu-ragu dengan hasil quick count ini? Oke. Kita bedah satu-satu Bang ya. Iya. Oke. Sebelumnya terima kasih Abang Dah, Bang Zulfan Lindan yang legendaris. Bang, mohon izin Bang. Ini Pilpres 2024 bagi saya memang memiliki efek kejut yang cukup signifikan. Iya. Tadi Bang Zulfan sudah menyampaikan ya, kisaran angka prediksi kita memang di angka yang cukup berada di sekitar angka psikologis ya, 50%, kemudian 51, 52. Iya. Tapi kemudian terjadi gelembung. Dalam konteks ini tentu bagi kubu 02 ini adalah sebuah capaian luar biasa karena betul-betul di luar ekspektasi, di luar target yang mereka pasang. Dan itu sudah di-acknowledge, sudah disampaikan juga oleh Gibran sebagai cawapres terpilih. Kemudian diakui juga oleh Mas Rosan ya selaku ketua TKN, termasuk Waketum Partai Gerindra Mbak Saras semalam itu. Artinya bahwa ini target di luar dugaan. Yang menjadi unik adalah kalau misal merujuk pada pengalaman di 2014, 2019, hasil quick count itu seringkali biasanya Bang ya, capaian kemenangan capres-cawapres terpilih itu seringkali itu di bawah hasil survei. Kita masih ingat ya dulu di 2019 ya, Pak Jokowi itu diprediksi di angka 60%, 65%. Tetapi begitu kemudian masuk di real count, bahkan termasuk di quick count juga, exit poll juga, ternyata 55%. Mengalami penurunan atau setidaknya koreksi ya. Tetapi itu di beberapa pemilu sebelumnya. Yang ini completely different. Sangat berbeda. Diprediksi maksimal kalau misalnya yang beredar di sejumlah lembaga survei lintas lembaga, itu berada di angka 51,8 misalnya, 52, maksimal di angka 53. Hampir belum ada satupun yang kemudian secara confident untuk meletakkan di basis angka, let's say, 55%. Tetapi kemudian hasilnya sekarang 58, 59, bahkan 60%. Melampaui itu. Bagi kubu 02, ini sebuah capaian luar biasa. Tetapi bagi kubu 01, termasuk kubu 03, ini dianggap sebagai sebuah penegasan sekaligus rekonfirmasi terhadap ketakutan, kekhawatiran, concern, dan juga dugaan yang selama ini mereka sampaikan akan terjadi sebuah pelanggaran kepemiluan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dan itu disampaikan berkali-kali dalam rentang waktu yang cukup lama di kubu 01 dan juga kubu 03. Bagaimana kemudian merespon itu? Mereka hanya punya dua pilihan, Bang. Satu, terima dengan legowo. Yang kedua, lawan. Kalau mereka terima, maka konsekuensinya bahwa kubu 01 dan juga kubu 03 seolah kemudian memberikan acknowledgement, memberikan pengakuan bahwa apa yang dulu mereka yakini tentang potensi dan juga dugaan pelanggaran pemilu yang sistematis, terstruktur, dan masif itu ternyata oke-oke saja. Dan mereka kemudian seolah menoleransi itu. Tetapi kalau misal kemudian mereka menolak dan melakukan perlawanan, jalan perlawanannya hanya satu, yaitu maju di Mahkamah Konstitusi. Pertanyaan selanjutnya, apakah kubu 01 dan juga kubu 03 percaya terhadap kredibilitas secara institusi maupun paket majelis hakim yang per hari ini berada di Mahkamah Konstitusi atau tidak? Yang selama praktis kita hitung 4 bulan terakhir, sejak keputusan perkara 90 dari Oktober, November, Desember, sampai kemudian menjelang pemilu, Mahkamah Konstitusi selalu menjadi bulan-bulanan bagi kubu 01 dan juga kubu 03. Apakah mereka akan percaya? Tapi kan sudah ada keputusan MK bahwa Anwar Usman itu sebagai mantan ketua, masih ketua MK deh ya?
Sudah enggak. Mantan ketua MK. Iya. Dia kan tidak boleh ikut hadir di dalam mengadili persoalan Betul. Pilpres. Iya, betul. Ini kalau misal kita cermati basis argumen yang diajukan, termasuk kemarin disampaikan oleh Pak Arsyad Rashid, bahkan PDIP sendiri semalam, Mas Hasto termasuk Mas Andi Wijoyanto menegaskan bahwa tim Kubu 03 telah membentuk tim khusus yang mencoba untuk melakukan investigasi secara mendalam sekaligus untuk mengumpulkan data, informasi, bukti-bukti yang akurat dan valid. Tantangan selanjutnya, Bang, untuk membuktikan bahwa ini memang terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif, maka dibutuhkan, kalau misal kita merujuk ke pasal 286 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, khususnya dalam konteks penjelasan TSM tadi itu, maka harus menghadirkan bukti yang tersebar di 50% wilayah provinsi di Indonesia. Dengan definisi, terstruktur itu apa? Terstruktur itu betul-betul dilakukan oleh perangkat kekuasaan, dalam konteks ini adalah pejabat negara, aparat pemerintahan, termasuk penyelenggara pemilihan yang dilakukan secara bersama-sama. Itu by definition. Dan itu tergambar juga di tepatnya di pasal 24 ayat 8 huruf H. Aturan atau peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018. Ada pendetailan definisi itu. Kemudian sistematis itu gimana? Sistematis itu betul-betul terencana, matang, dan well planned dilakukan. Dan masif itu dalam skala yang betul-betul luas. Pertanyaannya, mampukah Kubu 01 dan juga Kubu 03 dalam rentang waktu tersisa menghadirkan alat bukti itu dengan persyaratan yang diatur di pasal 286 tadi atau tidak? Besar kemungkinan, Bang. Agak sulit menghadirkan. Kan harus ada saksi-saksi juga kan? Saksi bagian dari alat bukti dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Meskipun sebelum Mahkamah Konstitusi sebenarnya otoritas itu juga Bawaslu punya otoritas untuk menetapkan apakah ini memang betul-betul terjadi pelanggaran sistematis TSM tadi atau tidak. Nah, maka pertanyaannya, apakah mereka akan menerima atau menolak? Itu rentang waktu ya. Itu kan rentang waktunya dari yang diumumkan resmi oleh KPU nanti. Iya, praktis 35 hari. 35 hari ya. Pencoblosan. Dan itu waktu yang relatif pendek untuk mengumpulkan. Karena tadi kan 50% 50% provinsi di Indonesia. Artinya butuh data yang sangat-sangat solid di sana. Nah, pertanyaan selanjutnya barangkali bagaimana kemudian menyikapi itu? Feeling saya, Bang, ini dengan gap suara yang sangat signifikan. Let's say kalau misal kemudian Kubu 02 itu berada di angka 60%, Kubu 01 itu di angka moderate 24-25%, maka praktis ada gap sekitar 35%. Itu angka luar biasa. Kemudian apalagi Kubu 03 hanya 16-17%, dibanding 60%, itu gapnya semakin besar. Maka saya tidak berkeyakinan moral perlawanan yang dimiliki oleh partai-partai, terutama di Kubu 01 dan juga Kubu 03, akan memiliki moral perjuangan dan juga spirit perlawanan yang kuat. Besar kemungkinan mereka akan membuka ruang negosiasi dan kompromi kepentingan. Terlebih lagi, karakter dari partai-partai politik dalam ruang demokrasi di Indonesia pasca reformasi, partai kelas menengah, Bang, termasuk kelas bawah secara elektoral, mediocre party, relatif tidak memiliki satu spirit dan siap untuk berhadapan-hadapan dengan kekuasaan. Mereka tampaknya tidak siap untuk berpuasa dari kekuasaan. Maka besar kemungkinan, saya menduga, di Kubu 01 secara perlahan akan memanfaatkan momentum sekarang sampai penetapan rekapitulasi di KPU plus dalam rentang 20 Oktober 2024 pelantikan capres-cawapres terpilih,
mereka akan menjadikan ini sebagai sebuah momentum negosiasi. Lobby-lobby. Lobby-lobby untuk memastikan mereka dalam tanda kutip selamat dan berada di pangkuan kekuasaan. Dan itu memungkinkan terjadi karena posisinya dilalah, Bang. Pak Prabowo betul menang tebal 60%, tetapi ternyata komposisi kekuatan partai pendukungnya, termasuk partai Pak Prabowo sendiri, Partai Gerindra, relatif tidak mendapatkan basis kutel efek yang signifikan. Maka situasi ini akan menempatkan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih nanti untuk bernegosiasi secara terbuka, karena dia akan dibuat dependen, dia akan dibuat tergantung kepada partai-partai politik penyokongnya yang lain untuk menghadirkan stabilitas politik dan pemerintahan. Kalau tidak, dia bisa diguncang dan dia bisa dibully rame-rame dengan segala isu lewat interpelasi, hak angket, dan lain sebagainya. Dan bisa diganggu juga program-program kebijakannya kan? Bisa. Dan itu tergambar, maka kemudian pengalaman periode pertama Pak SBY dulu ya, ketika Demokrat waktu itu baru pertama muncul di pemilu mendapatkan 6,7 kursi kurang lebih 7%, sementara kemudian Pak JK misalnya waktu itu langsung terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar dengan kekuatan angka yang cukup besar di parlemen. Justru yang membuat repot periode pertama Pak SBY dulu itu bukan partai-partai oposisi, dalam konteks ini waktu itu PDIP misalnya, bukan. Tetapi elemen-elemen di sekitar ini yang kemudian tidak bisa atau tidak mudah didisiplinkan, itu yang ngerecokin. Nah, situasi ini yang tampaknya harus dihitung betul oleh Pak Prabowo untuk orientasinya adalah stabilitas pemerintahan, terutama di fase transisi awal pasca keterpilihan, maka target utamanya adalah menghadirkan transisi yang lebih smooth, memastikan proses ini kemudian berjalan dengan baik, dan tidak ada guncangan, turbulensi yang signifikan, at least dalam konsolidasi pemerintahan 1 tahun pertama. Kalau misal itu bisa dilakukan, insya Allah selanjutnya akan lebih memudahkan. Inilah yang kemudian akan menjadi ruang tumbuhnya simbiosis mutualism antara kubu 02 dan sebagian elemen-elemen di kubu 01 dan juga 03. Ya berarti koalisi ini besar lagi ya? Besar lagi, meskipun nanti kita harus hitung, Bang. Nah, ini saya tanya balik, Bang Zulfan. Lalu siapa yang akan menjalankan peran sebagai oposisi, Bang? Ya nggak Feeling siap. Bang Zulfan? Kalau menurut saya ya, kalau PDIP oke. Ya. Dia sudah pernah pengalaman sendiri 2009, dia oposisi kan. Iya. Bahkan 2004 dia juga oposisi, ya. 2009 dia oposisi, dan suara dia juga tidak banyak berubah ya. Dengan oposisi itu justru dia akan mendapat dukungan dari masyarakat lebih besar. Betul. Gitu loh. Ada captive market yang berada di ceruk oposisi memang. Ya. Betul. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, saya tidak yakin bahwa tadi kan sudah disebutkan Nasdem, kemudian PKS, apalagi PKS, PKB. Ya, PKB ini kan dengan Prabowo kan sudah ada chemistry juga kan? Chemistry, betul. Dan saya kira kalau apalagi PKS, Bang. Saya nggak yakin PKS akan menambah puasanya menjadi 5 tahun lagi. Mungkin ini demi kemaslahatan umat. Saya akan genapkan 15 tahun menjadi oposisi. Nggak yakin. Nggak yakin. Pasti dia gabung juga. Bang, memang intermittent fasting itu sehat untuk badan. Tapi kalau nggak buka-buka, itu bisa mati betulan itu. Ada waktu azannya juga kan? Waktu azannya juga. Ada azan maghribnya juga. Ada azannya juga. Ya, jadi